Gadis sekolah ini memutuskan bahwa hari itu adalah hari yang cerah untuk mencari perhatian dengan berdiri di tepi jembatan, tetapi dia tidak akan mendapatkannya hari ini. Tepat di bawahnya, sebuah gunung es raksasa tiba-tiba muncul dengan seorang pria terperangkap di dalamnya. Hal itu menarik perhatian semua orang, dan ternyata pria ini adalah pahlawan kuno dari ribuan tahun yang lalu. Ketika pihak berwenang mendengarnya, Ryujam dibawa ke sebuah fasilitas di mana mereka memastikan dia diikat dengan kuat untuk mencegah gerakan apapun. Semua orang penasaran dari era mana pria tampan ini berasal. Salah satu tebakannya adalah dia mungkin berasal dari dinasti Goryeo. Yung Seong-yong, Direktur Penelitian Intelijen Rahasia DLS yang bekerja langsung di bawah Presiden, mengawasi kasus ini. Melihat tubuh yang terawetkan dengan sempurna itu, dia yakin orang kuno ini dapat membantu umat manusia membuat lompatan dalam metode pelestarian tubuh melalui teknik kriogenik. Asisten Sang Yong tidak yakin apakah mengekang orang ini sedemikian rupa benar-benar diperlukan. Dia khawatir begitu pria kuno ini bangun, dia tidak akan suka diikat, tetapi sang direktur tidak mau mengambil risiko. Bagaimanapun, tubuh pria ini tidak bisa dibandingkan dengan manusia modern. Sangat berbeda hingga dia hampir tidak bisa diklasifikasikan sebagai spesies yang sama. Ditambah lagi, setiap analisis sejauh ini telah mematahkan ekspektasi mereka, dan Sang Yong sangat yakin masih ada banyak kejutan yang akan datang. Namun, asisten tersebut tidak bermaksud terlihat berpuas diri. Apa yang dia coba katakan adalah bahwa orang ini, hadiah yang dikirim oleh leluhur mereka untuk generasi masa depan, tidak boleh diperlakukan dengan kasar. Tetap saja, Sang Yong belum siap melepaskannya kecuali mereka 100% yakin dia bukan sejenis bencana yang menunggu waktu untuk terjadi. Tentu saja, asisten itu menganggap kekhawatiran Sang Yong menggelikan, tetapi sepertinya si bodoh ini akan belajar dengan cara yang keras bahwa kau tidak boleh mengabaikan nasihat seniormu. Pria kuno itu benar-benar merobek semua pengekang seperti tisu toilet. Sebelum kita menyaksikan bencananya, mari kita lihat kota yang sibuk. Di jalan, ada seorang brengsek dan pacarnya yang matre, penggila harta, sedang mengendarai mobil sportnya. Pria ini mengebut di jalan raya seolah dia pemilik jalan. Tapi segera saja, bajingan malang ini disalip oleh seorang pria kuno biasa yang baru saja bangun dari tidur panjang. Pria itu benar-benar berlari dengan kecepatan 80 km per jam. Dia membuat Lamborghini merah itu terlihat seperti gerobak keledai dengan kecepatannya yang gila. Tidak hanya bisa mengalahkan mobil sport, dia juga bisa berbelok tajam tanpa melambat, menyebabkan tabrakan besar di tengah lalu lintas. Semua anak Gen Z mengeluarkan kamera mereka dan mulai merekam pemandangan tak terduga yang mereka saksikan ini. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang Ryujam. Dia sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Dia berlarian di tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Sangat aneh dan tidak nyata sehingga dia yakin ini tidak mungkin mimpi. Hal terakhir yang dia ingat adalah mencoba melindungi majikannya dari para pembunuh. Tiba-tiba, dia menemukan mobil polisi menghalangi jalannya, akhirnya membuatnya berhenti. Petugas polisi segera mencoba mengendalikan situasi di bawah perintah atasan. Mereka mengepung Ryujam, yang berdiri diam, tenggelam dalam pikirannya secara tidak biasa. Dia ingat betul jatuh ke air terjun bersama musuh bebuyutannya, Okayan. Cakra Ryujam adalah pejuang pemberani yang benar-benar membantai 300 pembunuh sendirian saat terpojok di tepi tebing. Pria itu membuat kekacauan selama 4 hari berturut-turut, terus menumpuk mayat siapapun yang berani mendekati majikannya, yang telah dia lindungi dengan nyawanya. Akhirnya, setelah menghabisi gelombang demi gelombang pembunuh, Ryujam menghadapi bos terakhir dan kalah. Tapi bukannya mati sendirian, dia menyeret musuh terakhirnya bersamanya, melompat dari tebing. Kedua petarung itu bertukar kata-kata terakhir sebelum jatuh ke perairan sedingin es di bawah. Kemudian seorang petugas menyelinap mendekatinya, bersikeras agar dia tidak melawan penangkapan, terutama karena melakukan itu hanya akan mempersulit keadaannya. Tapi pikiran Ryu terlalu sibuk untuk memperhatikan kata-kata petugas itu. Sejauh yang dia ingat, dia sudah mati saat itu. Tetapi jika dia belum mati dan melihat semua kekacauan di sekitarnya ini, satu-satunya hal yang terlintas di benaknya adalah dia mungkin berada di bawah pengaruh ilusi yang dipasang oleh pengikut Okayan, Yun Unun, yang berspesialisasi dalam mengacaukan pikiran orang. Dengan pemikiran itu, dia menepis para petugas dengan tangan kosong, membuat mereka terlempar. Dia sangat ingin bangun dari ilusi ini. Salah satu petugas menembakkan taser, alat kejut listrik, padanya, tetapi Ryujam hanya menangkap jarum listrik itu dengan jari telanjangnya. Yah, konsep petir bukanlah hal baru baginya. Karena teralihkan, dia terkena rentetan jarum, menyebabkan otot-ototnya bereaksi terhadap listrik secara naluriah. Para petugas mengira mereka telah melumpuhkan orang kuno ini dengan taser mereka. Sedikit yang mereka tahu, Ryujam hanya memegang kabelnya, menyentaknya begitu keras hingga para petugas kehilangan pegangan pada pistol taser mereka. Lalu dia mengayunkan pistol-pistol itu kembali ke para tentara, membuat mereka berhamburan seperti pin bowling. Masyarakat umum sangat kagum. Bagaimanapun, melihat polisi dihajar habis-habisan oleh seorang pria yang bahkan tidak bergerak dari tempatnya benar-benar gila. Ryujam benar-benar mempermainkan orang-orang ini seolah mereka hanyalah kantong sampah. Tujuan utamanya adalah menemukan kunci di dunia ini yang akan membantunya mematahkan ilusi yang menjebaknya saat ini. Semakin banyak polisi datang,
Tetapi rayu jam begitu kuat hingga dia menghancurkan tanah di bawahnya dengan kekuatan murni, membuat semua mobil terlempar. Semua orang ini hanyalah gangguan baginya. Jadi untuk menghindari masalah, dia melompat tinggi ke udara seperti Hulk dan pergi menjauh. Pameran kekuatan luar biasa ini membuat para tentara bertanya-tanya apakah orang ini manusia. Kita kemudian beralih ke Jong Min-woo, Direktur Layanan Intelijen Nasional. Dia sedang menelepon dengan marah karena kurangnya hasil dari personelnya. Sekarang, dia yakin bahwa pasukan khusus tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam kasus ini, apalagi petugas polisi. Pria di ujung telepon adalah Jong Seong-yong, pemimpin tim operasi ini. Kita melihatnya di fasilitas sebelumnya. Setelah menyaksikan bagaimana pria kuno ini menerobos pengekang dan membuat kekacauan, dia setuju dengan direktur. Direktur tiba-tiba menjadi tenang ketika seniornya yang duduk di kursi belakang mengambil tanggung jawab penuh atas semua yang terjadi, mengakui bahwa itu salahnya. Dia yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimanapun, mereka berhadapan dengan orang kuno yang seharusnya tidak berdaya melawan persenjataan modern. Saat dia mengatakan ini, jalan raya utama dipenuhi kendaraan militer, tank, Hummer militer, bahkan helikopter memenuhi langit. Serius, dengan semua kekuatan militer ini, mereka memperlakukan orang kita seperti ancaman level Godzilla. Bagaimanapun, Chokwam berdiri di puncak sebuah gedung, benar-benar terkepung. Bahkan atapnya dipenuhi pasukan polisi bersenjata. Sekarang setelah orang-orang ini menantangnya, dia siap menunjukkan kepada mereka terbuat dari apa dirinya. Tapi sebelum memulai pertarungan, dia mengambil sapu lidi sebagai senjata pilihannya. Ya, dia sudah membulatkan tekad. Dia akan memberi orang-orang ini perlawanan sengit hanya dengan sapu lidi. Salah satu tentara menembakkan peluru tepat di dekat kakinya, berpikir itu akan mengintimidasinya. Petugas ini yakin bahwa seniman bela diri kuno seperti dia tidak akan mampu melawan senjata api. Tapi sepertinya Chokwam akan membuktikan bahwa dia salah besar. Sebelum pertarungan dimulai dan kita menyaksikan kekacauan yang menyusul, Presiden sendiri memutuskan untuk muncul dan menemui pria itu. Begitu Presiden melangkah ke atap, detail keamanannya yang khawatir memperingatkannya untuk menjaga jarak. Sebagai perwakilan negara, Kang Ji-han datang secara pribadi untuk menemui peninggalan masa lalu ini. Dia menyuruh petugas menurunkan senjata mereka. Tentu saja, sebagai orang kuno, Chokwam menangkap bahwa Presiden kemungkinan memiliki kedudukan layaknya seorang raja. Pertama-tama, John menyampaikan permintaan maaf yang tulus dari lubuk hatinya atas cara mereka memperlakukan tamu dari masa lalu tersebut. Karena Chakryam tidak menyadari lingkungan sekitarnya, Presiden memberitahunya bahwa saat ini adalah masa depan dan tempat ini adalah Korea Selatan. Sebelum melangkah lebih jauh, Presiden mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Ia ingin mengantar Chakri ke tempat yang lebih layak sebelum berbicara lebih lanjut. Namun, saat Presiden mengulurkan tangan, Chokwam hanya berdiri tak bergerak. Setiap petugas mengawasi dengan cermat, mencoba memprediksi langkah selanjutnya. Secara mengejutkan, Chryuga mematahkan ekspektasi semua orang saat ia mengayunkan tongkatnya, bertujuan untuk memenggal kepala Presiden. Bagi pria kuno itu, sang Presiden mungkin adalah kunci untuk memecahkan ilusi ini. Para petugas segera panik dan mengarahkan senjata ke kepalanya. Ajaibnya, Presiden masih hidup dan memerintahkan semua orang untuk menghentikan tembakan. Sementara itu, Chokri yakin bahwa ini bukan perbuatan Yun. Baginya, Yun adalah ilusionis terhebat di Goryeo, jadi tidak mungkin dia menciptakan ilusi di mana musuhnya tidak menderita. Merenungkan pertarungan sebelumnya, Chakryam tahu bahwa apa yang dia rasakan saat berhadapan dengan petugas tidak terasa seperti ilusi. Dengan segala pertimbangan, satu-satunya kesimpulan yang bisa dia ambil adalah bahwa tempat ini nyata. Adegan berpindah ke rumah aman Presiden di mana hidangan mewah disajikan untuk Chak Ryu-jim. Namun, sebelum menikmati kesenangan tersebut, ia ingin memastikan di mana dia berada. Presiden mengklaim itu adalah pangkalan rahasia yang dikhususkan untuk pertemuan seperti ini. Ia mendesak tamu kunonya untuk makan, karena semua makanan telah disiapkan sesuai dengan tradisi dan selera era modern. Karena Chak Ryu-jim tidak kunjung makan, Presiden mengambil inisiatif dan menggigit makanan pertama. Sambil makan, ia bertanya apakah Chuk Rayogam masih ragu bahwa dia berada di masa depan. Tentu saja, Choku cukup pintar untuk menyadarinya. Sekarang, dia sangat yakin bahwa dia memang berada di masa depan. Presiden senang mendengarnya dan menjelaskan bahwa alasan Choku bisa bergerak setelah membeku begitu lama adalah karena teknologi medis modern. Chak Rei mengingat saat-saat sebelum dia mati. Racun di tubuhnya sudah menyebar, dan dia ditusuk oleh musuh bebuyutannya. Karena hanya dia yang tersisa di sini, itu berarti semua musuhnya telah gugur. Presiden kemudian menawarkan dukungan untuk membantunya beradaptasi, namun sebagai imbalannya, ia meminta kerjasama Chak Ryu-jim. Untuk memperjelas, Direktur Intelijen Nasional menyalakan TV. Seorang reporter melaporkan penampakan pria super kuat yang kecepatannya setara dengan mobil dan bahkan terlihat terbang. Masyarakat mulai curiga bahwa pria terbang itu adalah orang yang sama yang ditemukan di gletser Sungai Han. Rumor menyebar dan orang-orang menyebutnya superhuman. Namun, reporter kemudian mengumumkan berita terbaru, bahwa itu semua hanyalah bagian dari produksi film demi realisme tingkat tinggi. Kenyataannya, pemerintah telah merekayasa laporan berita tersebut untuk meyakinkan publik bahwa kejadian aneh itu hanyalah akting.
Mereka tidak sanggup membiarkan kebenaran terungkap. Masyarakat belum siap mengetahui tentang keberadaan Chuck Ryujim, manusia beku yang mampu bertahan selama berabad-abad. Presiden percaya bahwa mempelajari kasus ini dapat membawa kemajuan luar biasa bagi negara. Namun, Chuck Ryujim dengan tegas mengatakan, tidak, tanpa ragu sedikitpun. Chuck Ryujim merasa presiden terlalu lancang berasumsi bahwa ia ingin hidup di era ini. Karena kata-kata tidak mempan, presiden menjalankan rencana B. Petugas menghujani Chuck Ryujim dengan peluru bius yang sangat kuat. Namun, ia bahkan tidak bergeming. Aura tebal menyelimuti tubuhnya, mencegah jarum bius menembus kulitnya. Dengan satu hentakan energi, ia membuat para petugas terpental seperti boneka ringan. Meskipun petugas menggunakan tongkat listrik, Chuck Ryujim bergerak sangat cepat hingga meninggalkan bayangan, after image. Para petugas menyadari bahwa mereka bukan tandingannya. Dia berjalan pergi begitu saja tanpa cedera. Presiden merasa sulit percaya bahwa mereka kalah dari satu orang. Namun, tiba-tiba seorang pria melaporkan bahwa mereka telah menemukan lokasi target. Chuck Ryujim terlihat berdiri di atas gedung tertinggi, tampak seolah ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Baginya, dunia ini tidak menawarkan apa-apa. Tujuannya hidup dulu hanyalah untuk melindungi majikannya, dan sekarang majikannya telah tiada. Saat ia bersiap untuk terjun, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah wajah di papan iklan, billboard, membuatnya terkejut. Wajah itu sangat mirip dengan Okan, musuh terakhirnya. Ingatannya kembali ke masa lalu saat Okan menyiksa keluarganya dengan ilusi kejam. Okanlah yang bertanggung jawab atas kehancuran Goryeo. Meskipun ia yakin telah membunuh pria itu, ternyata musuh bebuyutannya tersebut tampak masih hidup di masa depan. Keberadaan musuhnya tersebut seketika memberikan makna dan tujuan hidup baru bagi Ryujim, pembalasan dendam. Sambil merentangkan tangannya ke arah tanah, pria itu mengerahkan tekanan yang sangat besar hingga ia berhasil menahan jatuhnya dan mendaratkan kakinya di permukaan. Ada banyak hal yang tidak ia ketahui dan ia bertekad untuk mencari tahu. Adegan berpindah ke Presiden Jun yang panik setelah mendengar bahwa pemuda kita melompat dari gedung tertinggi yang bisa ia temukan. Namun, fakta bahwa tubuhnya tidak ditemukan dimanapun bahkan lebih menakutkan daripada berita pertama yang ia terima. Beruntung, mereka bertemu dengan seorang saksi. Menurut kesaksiannya, pria itu hanya bertanya tentang informasi mengenai Yan Wu. Di dunia ini, Yan Wu adalah sosok yang sangat penting. Dia adalah kebanggaan Korea, bintang film kelas dunia yang terkenal di seluruh dunia karena bakat luar biasanya sejak usia muda. Dia menjadi pusat perhatian dari berbagai benua, dan dengan penampilan layaknya model, dia memiliki pesona yang tak tertahankan. Berkat keberadaannya, nilai saham perusahaannya terus meningkat. Karena dia adalah bintang paling terkenal di Korea, dia telah mengangkat status negaranya di mata global. Dengan kata lain, pria itu adalah definisi dari pria hebat, sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan deskripsi yang ditunggu-tunggu oleh Ryugian. Dia merasa semakin asing di dunia ini, karena identitas Yan Wu tampak berbanding terbalik dengan pria yang seharusnya dia kenal. Berdasarkan informasi tersebut, Ryugian mencurigai dua kemungkinan. Model ini hanya sekadar mirip dengan Okon. Pria ini sebenarnya adalah dia, Okon, namun sedang melakukan gaslighting kepada seluruh dunia. Untuk alasan yang menarik, Ryugian sangat berharap kemungkinan kedualah yang benar. Merasa terdesak untuk menemuinya, ia meminta anak itu untuk mengantarnya ke Yan Wu. Permintaan yang gila bagi anak biasa yang jelas tidak punya akses ke selebriti sehebat itu. Namun, Ryugian tidak sedang dalam suasana hati untuk bercanda. Dia mengerahkan tekanan yang begitu kuat hingga menghancurkan semua layar kaca di sana. Ketakutan akan dibunuh, anak itu akhirnya mengaku pernah mendengar sang model pergi ke luar negeri beberapa tahun lalu. Targetnya telah menyeberang ke negara lain, Amerika Serikat. Di sana, sang model sedang menikmati makan siang ketika tiba-tiba wajahnya dipukul oleh seorang pria Amerika bertubuh kekar. Ternyata, itu hanyalah sebuah adegan film yang sedang mereka rekam. Sutradara merasa agak kesal karena Yan Wu tidak fokus akhir-akhir ini. Untuk menebusnya, Yan Wu bahkan meminta pria itu memukul sisi wajahnya yang lain agar terlihat nyata. Tiba-tiba, sebuah lampu gantung jatuh tak terkendali. Yan Wu bergerak cepat menyelamatkan nyawa lawan mainnya. Meskipun terluka di bagian lengan, keberaniannya mendapat pujian dan banyak hadiah dari orang-orang. Namun, fokus Yan Wu teralihkan ketika ia mendengar berita mengejutkan. Kembali ke Korea, Presiden Jun dikejutkan oleh kemunculan Ryugian di kantornya seperti Batman, meskipun penjagaan sangat ketat. Kali ini, Ryugian datang untuk menerima tawaran kerjasama yang sebelumnya ia tolak, dengan satu syarat, Presiden harus membantunya bertemu langsung dengan Yan Wu. Presiden Jun akhirnya membawa Ryugian menemui Yan Wu. Saat bertemu, Ryugian langsung bersikap waspada untuk memastikan apakah pria ini benar-benar Okon atau bukan. Mereka bersalaman, dan Ryugian mencengkeram tangan Yan Wu dengan kekuatan luar biasa. Namun, ia terkejut karena pria itu tidak mengeluarkan jejak chi sedikit pun, tampak seperti manusia biasa. Saat Presiden Jun meninggalkan ruangan, hanya tersisa mereka berdua. Ryugian merasa depresi, mengira pria ini hanya mirip secara fisik saja. Namun tiba-tiba, Yan Wu membisikkan nama Ryugian dan menyatakan keterkejutannya melihat sang pengawal yang ia kira sudah mati ternyata masih hidup. Ternyata benar, Yan Wu hanyalah identitas palsu.
Dia adalah Okon yang asli. Okon telah memperoleh kemampuan untuk menyembunyikan level kekuatannya. Okon memberitahu Ryu Gian bahwa membunuhnya di sini tidak ada gunanya karena dia sudah beradaptasi dengan dunia modern ini. Ryu Gian kemudian menanyakan satu hal yang paling ia pedulikan. Apakah gadis yang dulu ia jaga juga ikut datang ke masa depan? Namun, Okon hanya memberikan jawaban teka-teki yang menjengkelkan. Karena marah, Ryu Gian menghantam meja dengan tekanan luar biasa hingga Okon terpental ke reruntuhan. Okon bangkit dengan percaya diri, menyadari bahwa Ryu Gian belum sepenuhnya mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Sebelum tarian kecil mereka dimulai, Okon menghentikannya untuk memperingatkan Ryugam tentang penghalang ilusi khusus yang telah ia pasang. Dengan adanya penghalang ini, dunia luar tidak akan melihat mereka bertarung dengan brutal. Sebaliknya, mereka akan terlihat seperti teman lama yang sedang melepas rindu. Lucu memang, dia benar-benar peduli pada reputasinya hingga tetap menjaganya meski berstatus sebagai penjahat. Okon langsung menerjang, tetapi jagoan kita segera menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dia sama sekali tidak sedang menghadapi Okon. Ryugam meremukan sebuah biji pinus di tangannya dan menyatakan bahwa ia akan mencari tahu kebenarannya sendiri. Ia mengamati bahwa meskipun sosok ini menyembunyikan kekuatannya dalam wujud normal, orang ini sempat membocorkan sedikit energi saat bertahan, yang mengungkap identitas aslinya. Wanita yang menyamar sebagai Yanwu itu tiba-tiba kembali ke wujud aslinya, merasa terkesan karena Ryujim mampu membongkar kebenaran hanya dalam satu pertemuan. Kalian ingat Yunhai? Gadis yang hampir membuat jagoan kita menghabisi nyawa presiden sebelumnya? Ya, perkenalkan, ini dia saudarinya Itachi. Perspektif kembali ke hari terakhir pemberontakan di mana Ryujim ingat jelas melihat Yunhai jatuh menjemput maut setelah tubuhnya tertebas. Ia yakin itu adalah akhir bagi wanita itu, jadi kemunculannya sekarang terasa sangat aneh. Yunhai menertawakan kebingungannya dan mengungkapkan bahwa Okon yang asli sebenarnya adalah sosok yang sangat penting di dunia ini. Ia mengambil identitas Yanwu karena bosnya sedang sibuk mengurus pertemuan lain untuk rencana-rencananya. Dan dalam laporan hari ini, ia dengan senang hati akan memberitahu Okon tentang kembalinya Ryujim. Selain itu, setelah mengukur kekuatannya tadi, ia berpikir bisa mengalahkan Ryujim dengan mudah di sini. Karena itulah ia menggunakan teknik Shadow Clone untuk mengeroyok jagoan kita. Namun ia lupa siapa yang ia hadapi. Ryujim dengan mudah menumbangkan salah satu klon tersebut. Ia sudah muak mendengar omong kosong wanita itu. Intinya, Ryujim menyuruhnya untuk tutup mulut. Tentu saja, karena Ryujim telah mengeluarkan banyak energi dari tubuhnya padahal baru saja terbangun, hal itu mulai membebani fisiknya. Asumsi itulah yang menjadi kegagalan terbesar Yunhai, karena jagoan kita mengingatkannya bahwa dia berbeda. Dengan satu serangan, ia membereskan semua klonnya. Yunhai pun tergeletak tak berdaya menghadapinya. Ryujim ingat betul telah membantai wanita gila itu hari itu. Ia jatuh dari tebing dengan luka yang seharusnya tidak mudah sembuh. Jadi, sulit dipercaya ia bisa bertahan sejauh ini. Yunhai mengungkapkan bahwa ia pun sempat mengira akan mati hari itu. Namun saat membuka mata, kenyataan menjadi berbeda. Ia berada di masa depan, kebingungan di depan seorang pria berjas dengan rambut abu-abu. Pria itu adalah Okon, yang membantunya beradaptasi di dunia baru ini. Ini berarti Okon adalah yang pertama terbangun di antara mereka. Dan karena Okon adalah atasannya, Yunhai tidak mau menyerah sampai akhir. Ia hampir mengenai mata Ryujim dengan tusukan tajamnya, tetapi jagoan kita menangkis tepat waktu dan memukulnya mundur dengan hantaman keras. Yunhai praktis tidak mampu melanjutkan pertarungan. Saat Ryujim berjalan ke arahnya, ia mengingatkan betapa menyedihkannya Yunhai saat berkata bahwa Okon telah menyelamatkan nyawanya. Yunhai baru berada di sini selama sebulan, tapi bukan itu yang dikhawatirkan Ryujim. Ia ingin tahu kapan tubuh wanita itu mulai mengalami proses pembusukan. Yunhai tidak mengerti arah pembicaraan ini, lalu Ryujim merobek pakaiannya, memperlihatkan daging yang membusuk di bawahnya. Ryujim menambahkan bahwa Okon sebenarnya tidak pernah menyelamatkannya. Okon hanya menggunakan mantra untuk menjaganya tetap hidup sementara sampai dia menemui ajalnya setelah tidak lagi berguna. Yunhai mengamuk, berteriak karena menganggap itu hal yang konyol. Ryujim paham bahwa wanita itu belum pernah mendengar teknik ini, tetapi di matanya, vonisnya jelas, dia hanyalah alat dalam rencana Okon. Ia juga merenungkan mengapa Okon memberinya tugas-tugas sepele seperti ini. Itu karena nilai Yunhai di mata Okon memang tidak lebih dari itu. Ini menjadi mimpi buruk bagi Yunhai yang trauma menyadari bahwa ia akan segera mati. Namun, ada satu jalan keluar yang hanya diketahui Ryujim. Ia harus menyuntikkan chi yang berbeda dari chi yang merusak tubuhnya, dan ia menunjukkan caranya dengan menyalurkan chi-nya sendiri untuk membalikan infeksi tersebut. Ini mengonfirmasi kepada Yunhai bahwa tuannya memang berencana membunuhnya diam-diam. Ryujim menyimpulkan bahwa hanya dia atau Okon yang bisa menggunakan teknik infus ini, jadi Yunhai harus memilih pihak. Menyadari situasi telah berbalik, Yunhai menyatakan bahwa ia ingin hidup dan meminta perintah dari Ryujim. Ryujim mengungkapkan bahwa tujuannya sekarang adalah menjadi agen ganda. Di adegan berikutnya, Yanwu muncul mendobrak pintu, memohon untuk diselamatkan dari Ryujim. Ia memperingatkan presiden dan mendesak agar mereka segera pergi, membuat mereka bingung. Presiden ketakutan mendengar ada orang berbahaya di dalam ruangan dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Masuk ke dalam,
mereka menemukan Ryu Jim yang telah mengobrak-abrik seluruh tempat itu. Ia meminta maaf karena membuat kekacauan dan menawarkan kompensasi. Alasannya, ia sedang menguji sesuatu. Presiden tidak mengkhawatirkan hal itu dan justru bertanya apakah kondisi mental Ryu Jim baik-baik saja. Adapun Yan Wu, mereka juga mengkhawatirkannya, bertanya-tanya apakah dia terluka. Faktanya, Yun Hai, dalam wujud Yan Wu, merasa kesal melihat jagoan kita berakting tidak stabil seperti itu, terutama karena tidak biasanya dia bersikap demikian. Kemampuan aktingnya sepertinya bisa memenangkan Oscar. Bagaimanapun, ia ingin segera berbicara serius dengan Yun Hai untuk membahas tujuan mereka terkait Ocon. Perspektif beralih kembali ke masa lalu di mana pendekar muda itu diberitahu tentang satu-satunya tugasnya, menghunuskan senjatanya untuk melindungi orang-orang penting di sekitarnya. Pengawal harus melindungi target dengan nyawa mereka, dan ia sering diingatkan bahwa nyawanya sendiri tidak sepenting orang yang ia lindungi. Di saat yang sama, karena pengawal hidup untuk melindungi orang lain, mereka memiliki tekad yang luar biasa kuat dan tidak mudah mati. Ryu Jim terbangun di laboratorium di mana para peneliti dalam keadaan siaga tinggi, menemukan kondisinya tiba-tiba tampak lebih tidak stabil dari sebelumnya. Ia memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja, tetapi ingin tahu berapa lama penelitian ini akan berlangsung. Presiden menyuruhnya santai saja karena mereka bisa melanjutkannya lain waktu. Ryu Jim memilih untuk melanjutkan penelitian di lain waktu karena ia harus menepati janji penting kepada seseorang. Di adegan berikutnya, Yun Hai, yang terlihat seperti model, melihat Ryu Jim, menyatakan bahwa dia datang lebih lambat dari yang ia duga. Ia tahu ada yang mengikuti Ryu Jim, tetapi tidak apa-apa karena itu hanya salah satu penjaga presiden. Mereka memutuskan untuk mendiskusikan rencana sambil makan, tetapi Yun Hai sedikit terkejut karena Ryu Jim begitu santai memesan banyak minuman dengan biaya darinya. Ryu Jim menyuruhnya diam karena dialah yang seharusnya melakukan interogasi di sini. Ia memulai dengan membahas latar belakang Ocon, yang pada dasarnya mengakali dia dalam pertemuan terakhir mereka. Ocon adalah anggota keluarga yang ditugaskan untuk dilindungi Ryu Jim. Lama diyakini bahwa Ocon tewas dalam sebuah insiden, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa ia memasukkan kematiannya untuk merencanakan pemberontakan. Yun Hai berbagi bahwa Ocon adalah pria yang penuh rahasia, sementara dia hanya mengikuti perintah tanpa bertanya. Karena dia tidak bisa menjawab banyak, Ryu Jim bertanya apakah ada orang lain dari masa lalu yang datang ke masa depan. Sejauh pengetahuannya, hanya Yun Hai, Ocon, dan Ryu Jim. Karena penasaran, Yun Hai sudah mencari catatan tentang orang lain, tetapi tidak menemukan apapun. Rigon mengetahui bahwa Ocon sebenarnya sedang berada di luar negeri saat ini, sementara Yun Hai merasa agak kesal karena ia akan menemui Ocon dalam kondisinya yang sekarang. Faktanya adalah, Ocon telah tumbuh jauh lebih kuat dari masa lalu. Jagoan kita tampak tidak tertarik dengan omelan Yun Hai dan menghentikannya, namun itu sebenarnya karena ia melihat sesuatu yang membuat matanya terbelalak karena terkejut yang luar biasa. Yan Wu yang asli, atau lebih tepatnya Ocon yang asli, secara kebetulan sedang menatap mereka berdua dari luar restoran. Sebuah senyuman terbentuk di wajah Ocon saat ia menyadari bahwa dunia menjadi lebih menarik karena pengungkapan ini. Ro bangkit, menyebut pertemuan mereka tidak membuahkan hasil dan menyedihkan. Ia ingin menambah lebih banyak persyaratan pada peran Yun Hai. Setelah melihat pria itu secara langsung, sesuatu yang penting bangkit kembali di dalam diri Ryuji. Ia selama ini begitu buta oleh perasaannya untuk menuntut balas dendam sehingga ia benar-benar mengabaikan satu hal yang paling berarti baginya. Ryuji memberitahu Yun Hai bahwa ia sangat percaya pada kelangsungan hidup gadis yang ditugaskan untuk ia lindungi. Meskipun ini adalah pernyataan yang cukup konyol dari sudut pandang Yun Hai, yang sudah mencari dokumen-dokumen terkait. Kata-kata Tuan Ryu Jim terngiang jelas di pikirannya, tugas satu-satunya adalah melindungi orang yang ditugaskan kepadanya. Mengikuti aturan besi itu, ia akan mencari nonanya terlebih dahulu. Yun Hai mengingatkannya bahwa tidak akan mudah untuk mencarinya karena Ryu Jim bahkan tidak mengingat wajahnya. Namun, jagoan kita ini entah seorang jenius atau mesin, dengan cara ia mengambil pensil dan mulai membuat sketsa wajah nonanya hingga ke detail terkecil. Karena telah melayaninya seumur hidup, hal ini seharusnya mudah baginya. Sampai si konyol ini menunjukkan gambarnya, dan sebuah plot twist, ini sama sekali bukan karya seni sekelas Picasso. Adegan beralih ke Choi Sunun. Temannya sedikit kesal karena Sunun meninggalkannya. Selain itu, dia adalah gadis yang sama dari awal cerita yang ingin mengakhiri hidupnya. Terlepas dari itu, latar belakang Sunun adalah dia pada dasarnya sangat populer di sekolahnya, seorang model dengan klub penggemar yang penuh dengan orang-orang aneh dan kutu buku yang mencoba mendekatinya meski tidak selevel. Karena orang-orang aneh yang jarang mandi itu, teman Sunun sedikit mengkhawatirkannya. Di saat yang sama, temannya juga merasa iri dengan perhatian besar yang didapat Sunun di sekolah. Saat mereka sedang berbicara santai, Ryugom dan Yun Hai menemukan kedua gadis muda itu dari kejauhan. Yun Hai sebenarnya cukup tercengang dengan teknologi ponsel pintar, berkomentar betapa itu adalah lautan informasi yang luar biasa. Benar-benar waktu yang hebat untuk hidup. Kembali ke cerita, Ryugam sangat senang mereka membuat kemajuan yang solid di sini. Setelah awalnya berasumsi akan memakan waktu hingga 1 tahun untuk mencapai titik ini. Ia menyuruh Yun Hai untuk diam karena mereka di sini untuk mengobservasi gadis itu. Tiba-tiba sekelompok orang aneh mengerumuni kedua gadis muda tersebut. Orang-orang mesum ini mencoba menarik perhatian Sunun,
bahkan menuntut pelukan karena obsesi mereka. Dengan cara mereka mendekati kedua gadis itu, wajah Sunun dipenuhi ketakutan saat dua bajingan buruk rupa itu bertindak seolah-olah dia berhutang budi karena mereka adalah penggemarnya. Ryu Jung dan Unhai menonton dari kejauhan, menyadari bahwa mereka harus segera turun tangan. Dan sekarang untuk penjelasan latar belakang tentang nonanya, dandelion adalah kata pertama yang muncul di benaknya saat menggambarkan kepolosannya. Seorang gadis mungil dan polos yang menangis tanpa henti meskipun berasal dari keluarga kaya. Setiap kali dia sakit, kondisinya sangat memprihatinkan. Dia adalah definisi seseorang yang perlu mengandalkan orang lain untuk keberadaan yang aman. Ryu Jung melompat masuk tepat saat si buruk rupa mencoba memeluk Sunun. Unhai memperhatikan teman Sunun. Dan jika kalian mengira Sunun adalah nona yang dicari Ryu Jung, kalian salah. Ternyata temannya itulah orangnya, dan dia tidak lemah, tidak di kehidupan masa lalunya dan tidak juga sekarang. Dia adalah tuannya. Ryu Jung berjalan menghampirinya dan gadis itu perlahan mendekatinya. Jagoan kita meminta maaf karena terlambat menyelamatkannya dan bahkan menawarkan jaketnya sendiri untuk melindunginya dari dingin. Dengan pertemuan ini saja, Ryu Jung sangat yakin dengan orang di depannya. Namun, yang membuatnya sangat terkejut, gadis itu justru menyerangnya, menyengatnya dengan uppercut yang kuat di bagian perut. Ryu Jung jelas tidak menyangka hal itu. Gadis ini bukan putri yang malang, dia adalah senjata. Dengan senyum di wajahnya, dia mengatakan bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Ternyata gadis itu salah mengira dia sebagai salah satu penggemarnya. Ryu Jung merasa hancur, menyadari bahwa gadis itu bahkan tidak mengingatnya sama sekali. Dia bahkan tidak memiliki nama yang sama dengan nonanya. Gadis itu tidak mengerti apa masalahnya dan bertanya apakah dia sebenarnya penggemar Sunun. Ryu Jung tampak sangat putus asa, menyadari bahwa ini bukan hanya masalah ingatan, tetapi juga masalah sikapnya. Dia sedang berbicara dengan orang yang sepenuhnya berbeda sekarang. Gadis itu menundukkan kepalanya karena malu, menyadari bahwa dia memukulnya tanpa alasan. Beberapa teman sekelas datang entah dari mana untuk melindungi Sunun dan temannya, mengira jagoan kita mencoba melecehkan mereka. Tapi saat ini, Ryu Jung tidak peduli pada apapun. Yang ia tahu hanyalah kenyataan pahit bahwa anak ini berbeda dari tuannya. Mereka meninggalkannya dan pergi bersama Sunun. Namun gadis itu tampak dalam keadaan termenung, melihat pria itu berdiri sendirian dengan ekspresi sedih. Dari satu interaksi ini, dia bisa tahu bahwa pria itu adalah seseorang yang telah menjalani kehidupan yang mengerikan. Adegan berikutnya, atau keesokan paginya, Ryu Jung dan rekan setianya, Unhai, tiba di makam tempat nonanya diduga dimakamkan. Unhai menganggapnya biasa saja, tapi mengira itu karena berlalunya waktu. Mereka mengonfirmasi informasi tersebut dengan bertemu sejarawan top di bawah komando presiden. Setelah mengonfirmasinya dari berbagai sumber, mereka menemukan bahwa nona Ryu Jung meninggal pada hari pemberontakan. Barang-barang terakhirnya disimpan sebagai benda sakral di dalam makam. Unhai tampak baik-baik saja, tetapi Ryu Jung sangat terpukul, sampai-sampai ia memukul tanah untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Adegan terakhir terus terulang di pikirannya berkali-kali. Okon tak terelakkan berhasil mengalahkannya dengan memisahkan pengawal itu dari satu-satunya tujuannya. Sayangnya, ia melanggar aturan pekerjaannya dan gagal dalam tujuan hidupnya yang utama. Di depan makamnya, ia merasa putus asa memikirkan kegagalannya memenuhi harapan nonanya. Setelah mereka mengonfirmasi kematiannya, mereka mengalihkan perhatian kembali ke anak dari sebelumnya, yang memiliki wajah serupa dengan tuannya. Kembali ke sekolah, gadis itu terkejut karena dia adalah satu-satunya karyawan yang tersisa. Bosnya yang pemabuk sedang bermalas-malasan. Pria itu tampak seperti versi Nanami yang lebih depresi. Shiddick adalah orang malas yang menyebalkan sampai-sampai dia menyuruh gadis itu membuatkan semangkuk ramen sebagai bagian dari pekerjaannya. Sementara gadis itu kesal karena dia disuruh melakukan tugas yang menghina seperti itu padahal dia seharusnya menjadi orang besar dan terkenal suatu hari nanti. Shiddick menganggapnya cukup mengganggu sehingga ia bangun dan memasak sendiri. Wawancara gadis itu diputar di TV sementara Shiddick menyuruhnya untuk lebih bersabar sedikit lagi. Shiddick menerima panggilan telepon mendadak dan merasa bersemangat. Mengakhiri panggilan, dia membagikan kabar baik kepada gadis itu, Min Duel, memberitahunya bahwa dia akhirnya mendapatkan pertemuan drama dengan perusahaan produksi yang luar biasa. Mata Duel berbinar karena bahagia. Menyadari bahwa dia akan mendekati kesempatan seumur hidup, Duel memutuskan untuk pergi, tetapi dia merasa tidak nyaman dengan lokasi pertemuan karena tidak cocok untuk gadis muda sepertinya. Namun, dia mengabaikannya dan menganggap itu hanya masalah internal perusahaan. Para pewawancara memanggilnya masuk, meminta gadis itu untuk minum minuman keras, yang membuatnya terkejut. Dia mengingatkan mereka bahwa dia masih di bawah umur, jadi itu tidak mungkin. Suasana tempat itu sama sekali tidak terasa seperti wawancara. Tempat itu tidak profesional, dan kedua pemabuk itu bertingkah seperti orang gila. Mereka menyuruhnya untuk merasa nyaman karena ini hanyalah pertemuan perkenalan dan bukan pertemuan resmi. Pada awalnya, ia mengira semuanya baik-baik saja. Namun, saat salah satu pria menjijikan itu mulai menyentuh tubuhnya, ia sadar bahwa ini adalah tempat terakhir di dunia yang seharusnya ia datangi. Kesadaran mengerikan muncul pada gadis muda itu tentang kemana arah situasi ini. Ia mencoba mengambil kendali, berdiri,
dan menyatakan bahwa ia tidak menginginkan kehidupan seperti itu, bahkan demi imbalan sebuah gedung sekalipun. Namun, semua itu tidak lagi berarti. Beberapa saat kemudian, ia jatuh tersungkur, menjadi korban obat yang dicampurkan ke dalam air minumnya. Dengan tubuh yang lumpuh di lantai, ia menyadari bahwa mereka telah menipunya dengan membius air tersebut. Sementara itu, Shadeok merasa sangat depresi hingga menjadi putus asa. Mereka mengira ia mungkin sedang tersenyum saat membaca naskah ini sekarang. Dengan kondisi gadis itu yang pingsan, salah satu pria menyarankan agar mereka memanfaatkan mimpi gadis tersebut untuk melancarkan tujuan mereka sendiri. Setelah menerima telepon dari pemimpin mereka melaporkan bahwa kemajuan rencana berjalan mulus. Kembali ke kediaman Presiden Jun, jagoan kita menatap bulan yang cerah, bergumam bahwa hanya ada satu hal yang tersisa dalam hidupnya, balas dendam. Ia berniat menghancurkan segala sesuatu yang telah dibangun oleh Okon, meruntuhkannya hingga memastikan mereka berdua mati untuk selamanya. Unhai mengejutkannya dengan kunjungan larut malam. Terungkap bahwa ia selama ini menyuplai energi, kepada Unhai setiap hari, dan ini bukan tentang hubungan romantis seperti yang kalian pikirkan. Unhai datang untuk mengabarkan berita menarik. Bukan mengenai Ayon, melainkan tentang gadis yang wajahnya sangat mirip dengan mendiang nyonyanya. Karena tertarik pada duel, Unhai memulai penyelidikan resmi untuk melacak asal-usulnya. Secara mengejutkan, Unhai mengungkapkan bahwa sama seperti mendiang nyonya Ryujim, gadis ini juga berasal dari keluarga Min. Artinya, dia adalah keturunan langsung dari orang yang gagal dilindungi Ryujim dulu. Setelah membuntutinya, Unhai mengetahui bahwa gadis itu sedang dalam situasi berbahaya dan butuh bantuan. Meski begitu, Ryujim, bersikap tidak peduli pada seorang keturunan. Ia kembali ke dalam rumah, menunjukkan nol ketertarikan pada seseorang yang bahkan bukan tuannya sendiri. Unhai merasa kesal karena usahanya melacak gadis itu seolah sia-sia. Namun, setelah menerima telepon mendadak, Unhai menyadari ia harus bergegas. Di dalam hati, ia merasa jika Ryujim merasa gadis itu membosankan, sebaiknya abaikan saja. Dalam keheningan, pria yang depresi itu teringat memori tentang sosok yang paling ia sayangi. Sosok itu memberikan banyak kenangan hingga hari pemberontakan tiba. Karena merasa nyonyanya terancam, ia menyuruhnya mengungsi, namun sang nyonya meminta satu permintaan terakhir. Setiap kali ia menoleh ke belakang, Ryujim harus ada di sana untuk mendukungnya. Bayangan itu terus menghantui pikirannya saat memikirkan duel. Ryujim mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa gadis itu bukan tuannya dan tidak ada hubungannya dengan dia. Mari kembali ke Nanomi, yang baru saja menerima Baesu sebagai rekrutan baru untuk posisi manajer. Baesu terkejut karena ia langsung diangkat menjadi manajer di hari pertama tanpa wawancara, karena bosnya memang tidak peduli bahwa dia masih pemula. Sementara itu, di lokasi penyekapan, si pria berambut putih mengamuk. Saat ia ke kamar mandi sebentar, kekacauan terjadi dan target mereka melarikan diri. Anak buahnya yang bodoh mencoba melecehkan gadis itu dan malah dihajar. Karena korban kabur, mereka terancam urusan polisi. Namun, pria berambut mangkok yakin gadis itu tidak akan jauh karena pengaruh obat bius. Dugaannya benar. Duel nyaris tidak bisa berjalan. Ia meraba dinding untuk menopang tubuhnya. Ponselnya hilang di ruangan tadi, sehingga ia tidak bisa menelepon polisi. Penglihatannya kabur saat pria-pria itu mengejarnya. Sambil memohon agar kakinya terus bergerak, ia berusaha mencapai pintu keluar. Namun tepat saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia terpental ke belakang karena tertangkap. Tiba-tiba, tanah mulai berguncang hebat. Seluruh gedung bergetar karena gempa bumi kuat. Lampu padam, menciptakan kegelapan total. Duel melihat kesempatan saat pintu terbuka, ternyata Ryujim telah tiba di sana. Meskipun Ryujim sempat ragu kenapa dia harus bersusah payah datang, ia akhirnya menerima alasan sederhana. Ia ingin melakukan perbuatan baik. Dengan aura mengancam, ia memerintahkan mereka melepaskan gadis itu. Ryujim melemparkan tubuh si pria berambut putih dengan mudah hingga terpental ke berbagai arah. Si rambut mangkok ketakutan setengah mati melihat rekannya dihajar seperti samsak tinju. Ia mencoba kabur ke mobilnya, namun Ryujim menghentikannya. Dengan kekuatan aura yang bahkan bisa menggeser mobil, Ryujim menuntut penawar racun obat yang diberikan pada duel. Karena hanya mendapat jawaban bahwa itu obat bius biasa, Ryujim memberikan peringatan keras dengan meremukkan tangan pria tersebut. Situasi semakin rumit saat sekelompok pria berpakaian seperti agen pemerintah, tim keamanan, datang untuk mengambil alih situasi. Pemimpin tim memerintahkan Ryujim menyerahkan gadis itu atau mereka akan menggunakan kekerasan. Ryujim tidak gentar. Ia siap bertarung dan menyatakan bahwa ia adalah manajer dari gadis tersebut, meskipun baru sehari. Saat pihak keamanan meminta bukti verifikasi hubungannya dengan duel, Ryujim membalas dengan menantang mereka untuk membuktikan terlebih dahulu apakah mereka bisa dipercaya untuk menjaga keselamatan duel. Sambil membatin, dia sama sekali tidak mempercayai orang-orang ini dan yakin bahwa mereka memiliki niat mencurigakan. Salah satu petugas keamanan mencoba menyerangnya, tetapi Ryuga menahan tendangan di perutnya lalu mendorong lawan dengan serangan telapak tangan. Saat lawannya terkapar di tanah, Ryuga bertanya-tanya apakah dia bertindak terlalu jauh. Pemimpin tim tersebut berhenti bersikap ramah dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengeroyok pemuda kita. Karena Ryuga dengan santai menghajar mereka semua dengan berbagai serangan hingga dia menang.
Saat dia hendak pergi meninggalkan sisa tim tersebut, Ryuga merasakan firasat yang tidak dia duga. Pemimpin tim keamanan maju untuk mengambil alih pertarungan. Akhirnya, gadis itu pun terbangun. Karena si gadis tidak memiliki ingatan tentang anggota tim keamanan tersebut, Ryuga menyuruhnya menutup mata sejenak dan mengisi tenaga untuk serangan yang kuat. Dalam sekejap mata, tim tersebut kocar-kacir dan pingsan seperti pin bowling akibat terjangan eksplosif Ryu. Gadis itu terpana hingga tak mampu berkata-kata. Satu-satunya reaksinya adalah mengakui fakta bahwa Ryu adalah manusia yang sangat kuat. Di adegan berikutnya, si gadis kembali dengan selamat kepada bosnya. Sang bos menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar karena membiarkan gadis itu pergi sendirian tanpa penjagaan. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi dan tertipu oleh perusahaan tersebut hanya karena mereka memiliki nama besar. Meski tampak baik-baik saja, jelas bahwa situasi ini telah memengaruhi mental si gadis. Walaupun awalnya dianggap sebagai peluang bagus, hal itu bisa berakhir sangat buruk bagi Dule. Sangat marah, bosnya berniat menghabisi orang-orang yang menyakiti karyawannya. Namun, si gadis menunjukkan betapa konyolnya pendekatan itu. Mereka tidak bisa begitu saja melawan perusahaan raksasa. Meskipun dia ingin mengekspos bajingan-bajingan itu, hal tersebut tidak realistis karena posisi mereka lemah. Dalam keadaan ini, sekeras apapun mereka bersuara, mereka akan kalah. Itulah sebabnya dia tidak ingin bosnya memulai pertarungan yang sia-sia. Sebaliknya, dia lebih memilih untuk membalas mereka di masa depan. Dia merasa lebih penting untuk berterima kasih kepada seseorang yang telah membantu mereka. Sambil menyeret bosnya menemui Ryugam yang tampak tidak tertarik, si gadis membiarkan bosnya yang berbicara. Meski sang bos ingin memberikan kompensasi, Ryugam tidak peduli pada apapun selain minuman manis. Si gadis langsung menjadi penggemar berat pria ini karena kehebatannya bertarung. Dia berpikir menunjuknya sebagai manajer akan sangat luar biasa, terutama karena mereka pernah bertemu sebelumnya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah gadis yang sebelumnya salah dikira sebagai dirinya juga secantik dia. Selain itu, sang bos mewawancarai Ryugam dan mengetahui bahwa dia sedang pengangguran. Sementara Dule terkejut dengan tindakan bosnya, karena di mata sang bos, mereka berdua terlihat sangat serasi. Akhirnya, sang bos langsung menawarkan pekerjaan sebagai manajer kepadanya. Kembali ke sekolah, Dule dipuji oleh San karena berhasil masuk ke perusahaan produksi besar, tanpa tahu kejadian mengerikan yang sebenarnya terjadi malam itu. Dule menjelaskan bahwa hal itu tidak berhasil. Merasa pusing, dia menarik diri dan dengan gugup meminta bantuan rahasia dagang. Permintaan pribadi ini membuat San ragu, tetapi karena kepribadiannya yang sangat baik, dia menerimanya dengan sepenuh hati. Saat dia siap menjawab pertanyaan, sekelompok berandalan datang dan mendorong mereka. Ini adalah geng Ojanil, tetapi berkat manajer pribadi San, mereka takut untuk melakukan sesuatu yang serius. San percaya bahwa memiliki manajer sangat krusial dalam situasi seperti ini. Memilih seseorang yang bisa diandalkan lebih penting daripada sekadar memilih orang yang kuat. Kata, bisa diandalkan, mengingatkan Dule pada pria yang baru saja dikenalnya. Ryugam sedang mengamati pemandangan kota di malam hari ketika Unhai datang untuk melayaninya. Ryu bersikap agak keras padanya karena Unhai selalu terlambat. Dia bertanya-tanya jadwal pribadi apa yang dimiliki Unhai. Unhai menolak membahasnya dan balik bertanya mengapa dia dipanggil. Ryugam hanya ingin tahu tentang peran manajer selebriti, sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh gadis ini. Setelah menerima tatapan tajam dari Ryugam, Unhai menjelaskan bahwa peran tipikal seorang manajer melibatkan pengecekan kondisi selebriti dan menangani negosiasi atas nama mereka. Intinya, seorang pengasuh yang selalu menjaga mereka. Ryuga menjelaskan bahwa dia mendapatkan pekerjaan baru sebagai manajer Min Dule, yang membuat Unhai sangat terkejut, terutama karena pria ini menolaknya mentah-mentah beberapa hari lalu. Unhai bahkan mengutuknya karena perubahan hati yang tiba-tiba itu. Ryuga mengungkapkan kepada Unhai bagaimana dia melawan sekelompok orang saat menyelamatkan Dule. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang itu berbeda. Dia menyerang mereka dengan Chi, namun mereka masih bisa bangkit kembali. Di sisi lain, bos dari tim keamanan, yang tampil tanpa busana, melayangkan pukulan sangat keras hingga menghantam pemimpin tim ke dinding, mengingatkan mereka bahwa mereka juga manusia luar biasa. Kegagalan misi ini adalah rasa malu yang besar bagi mereka. Ryuga memberitahu Unhai bahwa orang-orang di dunia ini seharusnya tidak mengenal konsep Chi. Ini adalah dunia modern tanpa konsep bela diri Chi, namun dia bisa merasakannya dari orang-orang itu. Bos tim keamanan kini secara pribadi penasaran dan ingin bertemu langsung dengan pria misterius tersebut. Reaksi Unhai sangat liar setelah mendengar hal itu. Dia teringat bagaimana Okon memberitahunya bahwa Chi internal sudah tidak ada lagi. Ini berarti hal tersebut mustahil, dan menjadi bukti tambahan bahwa Okon hanya menggunakannya sebagai alat. Mengingat pertemuannya dengan Aion, dia belajar bahwa dunia telah berubah drastis selama 8 abad mereka tidak ada. Tubuh manusia rata-rata kehilangan salah satu fungsi intinya. Ini telah menjadi dunia di mana teknologi lebih maju daripada pengembangan bela diri. Ryugam ingin menyelidiki orang-orang itu lebih lanjut. Dia melompat dari gedung di depan Unhai, mendarat dengan gaya superhero landing, dan berjalan ala karakter Jojo untuk mengungkap kebenaran di balik bayang-bayang yang disembunyikan darinya. Keesokan harinya, kita diperlihatkan SMA Yongjin, sekolah top di Korea yang dipenuhi mobil-mobil mewah.
Pemerintah berinvestasi secara pribadi di sekolah ini, yang menyerupai universitas dengan berbagai kursus dan aktivitas. Secara kebetulan, Dule bersekolah di sana, sekolah bagi anak-anak sombong dan kaya seperti 3 gadis nakal itu. Sayangnya, berbeda dengan murid lainnya, Dule masuk ke sana hanya karena keberuntungan. Dia dirundung hanya karena keberadaannya dan latar belakangnya. Seluruh kelas memusuhinya, tetapi dia tidak bisa berbuat apapun untuk mencegah nasibnya. Selain itu, para siswa penasaran dengan murid pindahan yang akan bergabung hari ini. Guru datang dan menyuruh mereka duduk di tempat masing-masing. Anak-anak sepenuhnya mengira yang datang adalah siswi baru, mengingat standar tinggi guru mereka. Namun, yang mengejutkan semua orang, terutama Dules, ternyata itu adalah jagoan kita, Chok Ryujim, yang terlihat sangat gagah dalam seragam sekolah tersebut. Mari kita mundur beberapa langkah dan melihat pertemuannya dengan Presiden. Dia mengajukan permintaan untuk bergabung dengan sekolah dan beralasan bahwa rasa ingin tahunya tentang dunia ini membuatnya ingin mengejar jalur ilmu pengetahuan. Presiden kemudian menunjuk Direktur Badan Intelijen Nasional untuk menangani permintaan ini atas namanya. Selama usianya tidak menjadi masalah, dia bisa bergabung. Dan tebak, jagoan kita sekarang menjadi bagian dari kelas dan membuat semua siswi terpesona. Bahkan para siswa pun mengagumi ketampanannya, percaya bahwa dia adalah calon bintang atau aktor. Janal menyingkirkan mereka, memperkenalkan diri, dan memuji fisik Ryujim. Memberikan tanggapan yang mengerikan, Ryujim menjawab bahwa dia mendapatkan otot-otot itu dengan mengambil kepala, atau dengan kata lain, menebas orang. Hal yang paling lucu adalah si kutu buku yang memberitahunya tentang Yanwu beberapa hari lalu juga berada di kelas ini, dan anak itu praktis gemetar ketakutan di sana. Janal menertawakan wajah Ryujim karena bersikap seperti karakter anime. Namun, si anak lemah itu gemetar, takut kalau orang ini akan mengamuk dan menghancurkan seluruh sekolah. Ryujim menatapnya dengan lucu dan juga melihat Dule memberi isyarat padanya untuk keluar kelas untuk bicara. Jadi dia pergi ke sana dan diceramahi oleh gadis itu karena masuk ke sekolah tersebut. Dia tidak percaya Ryujim bisa masuk dengan mudah dan ingin tahu lebih banyak tentang identitasnya. Namun, sebelum datang ke sekolah ini, Ryujim dilarang keras untuk mengungkapkan identitas aslinya. Jagoan kita sudah dilatih secara media untuk situasi seperti ini, jadi dia memberikan jawaban yang telah diperintahkan, menyatakan bahwa dia bergabung melalui penerimaan khusus. Di saat yang sama, dia adalah manajer Dule, yang pekerjaannya mirip dengan pengawal. Mengetahui bahwa pria-pria berbahaya mengincarnya, dia ingin berada di dekatnya dan melindungi sang selebriti. Namun, Dule merasa agak terganggu dan mengingatkannya untuk tidak melakukan hal semacam itu selama di sekolah karena mereka berdua akan mendapat masalah. Dule pikir lebih baik berpura-pura seperti orang asing di sekolah, dan dia malu karena kenyataannya dia belum benar-benar menjadi selebriti. Gadis itu mulai tersipu, tapi pria itu seperti Batman dan menghilang dalam sekejap. Pindah ke adegan berbeda di mana salah satu anak kutu buku sedang dirundung untuk uang makan siangnya, situasi perundungan yang tipikal. Bagaimanapun, anak ini gigih dan tidak mau menyerahkan uangnya. Akibatnya, dia menerima pukulan keras di perut karena tidak patuh, membuatnya lemas seketika. Kendali tirani Janal atas kelasnya membuat yang lain gemetar ketakutan. Berjalan ke arah sini, jagoan kita bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Alasan dia menghilang dalam sekejap tadi adalah karena dia merasakan jejak Ki dari dekat. Janal memaksa anak itu berlutut untuk mengumpulkan uang. Si anak lemah menjelaskan bahwa Janal punya kebijakan memungut pajak dari semua orang. Dia memperlakukan tempat ini sebagai taman bermainnya dan bebas melakukan apapun karena dia memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Cara termudah untuk menggambarkannya adalah raja. Dan seperti yang bisa ditebak, kata raja adalah pemicu bagi jagoan kita yang merasa sangat jijik pada sosok Janal yang lemah dan menyedihkan meskipun menyandang gelar raja. Namun, kata-kata beraninya terdengar oleh Janal dan antek-anteknya. Tentu saja, Ryujim yang sopan meminta maaf karena telah menyinggung sang raja. Janal mengira Ryujim mengancam akan naik ke puncak hierarki kelas. Anteknya merasa dia lebih dari cukup untuk menangani pria seperti Ryujim. Tapi Janal sendiri merasa kesal dan langsung mendorong pria itu, menyodorkan rahangnya, meminta pukulan bersih. Ya, itu adalah kalimat terakhir yang terkenal sebelum petaka. Ryujim dengan tulus bertanya apakah dia sudah siap untuk mati, yang mungkin terdengar berlebihan bagi orang lain, tetapi pria ini benar-benar serius. Kesal karena Ryujim masih pamer, Janal bersiap melayangkan tinju. Si anak lemah tidak percaya mereka sudah akan berkelahi pada hari pertama kepindahannya. Tiba-tiba, guru datang menyela, merusak kesenangan Janal. Dia diperintahkan untuk menyelesaikan masalah ini di luar sekolah. Janal mengingatkan Ryujim bahwa dia akan membuat hidupnya menderita mulai sekarang, ancaman kosong dari seorang pengecut. Hari itu saat jam istirahat makan siang, Ryujim meminta untuk duduk bersama sekelompok siswa. Namun yang mengejutkan, mereka semua meninggalkan meja karena takut. Mungkin karena mereka tidak ingin dikaitkan dengannya karena takut pada Janal. Karena tidak ada yang mau duduk bersamanya, si anak lemah meminta untuk berbagi meja. Mereka berbicara dan makan bersama. Ryujim sedikit terkejut mengapa semua orang takut padanya. Si anak lemah mengungkapkan bahwa dia pada dasarnya sudah ditandai oleh Janal, yang berarti kehidupan sekolahnya akan sangat sulit.
Janal menyiksa orang sampai mereka terpaksa meninggalkan sekolah. Namun, anak itu juga tidak tahu mengapa Ryu Jim tidak menghajar Janal, padahal dia tahu Ryu Jim sanggup melakukannya. Selain itu, dia ingin memperjelas sesuatu tentang pertemuan pertama mereka. Dia sudah bisa menebak bahwa pria ini aneh, jadi dia bertanya dengan nada geli apakah jagoan kita adalah manusia super dari masa yang berbeda, prediksi yang sangat akurat. Bagaimanapun, guru memanggil murid pindahan baru itu untuk berbicara. Mereka pergi ke ruangan terpisah dan guru mengajukan pertanyaan sepele tentang pengalaman sekolahnya. Ryu Jim menjawab bahwa dia merasa guru-guru tidak membantu karena mereka tidak menjunjung moral tinggi seperti dulu. Tentu saja, jagoan kita tahu persis apa yang terjadi di sini, jadi dia menyuruh Unhai untuk berhenti bersandiwara. Karakter antagonis favorit kita kembali ke wajah aslinya dan terkejut mengetahui tentang jejak Ki dari sekolah tersebut. Sayangnya, tak satu pun dari mereka bisa menyimpulkan milik siapa Ki itu. Itulah sebabnya Ryu Jim sengaja mencoba membuat keributan, berusaha memaksa seseorang untuk menggunakan Ki dalam situasi tersebut. Itu adalah kesempatan bagus yang sayangnya digagalkan oleh sang guru. Namun di luar itu, dia telah mengonfirmasi satu hal lain, bahwa Ki bela diri masih ada di dunia ini. Sementara itu, Janal sedang memukuli si anak lemah, Junho. Junho disuruh melepas bajunya dan memukul balik. Anak itu memukul bahu Janal dengan lembut sambil terlihat trauma. Janal mengejek wajah ketakutan Junho dan memberikan hantaman keras yang mengguncang tubuhnya. Para antek menonton pemimpin mereka bermain-main dengan peliharaan barunya. Mereka juga ingat melihat Ryu Jim di kantin berbicara dengan Junho, itulah sebabnya dia dihukum. Saat Junho hampir dipaksa melepas celananya, si anak berkacamata sebelumnya datang untuk menghentikannya. Dia adalah ketua kelas, dan dia memutuskan untuk bertindak setelah bertemu dengan Dule, yang kecewa padanya karena tunduk pada perundung. Pertemuan itu mengembalikan keberaniannya. Satu-satunya alasan ketua kelas tetap diam selama ini adalah karena dia ingin menjalani kehidupan yang damai demi masa depannya. Tapi sekarang dia sudah muak diam. Dia benar-benar bertindak seperti Superman, melawan Janal dan hampir menghancurkannya ketika Ryu Jim muncul entah dari mana untuk menahan serangan itu. Dengan ini, dia telah mengonfirmasi sesuatu. Ryu Jim kemudian menghina keberadaan Janal dengan mengatakan bahwa dia bukan seorang raja, melainkan seorang bajingan, karena cara dia menangani segala sesuatu. Provokasi ini menyebabkan anak buah Janal menyerbu dan menyerang si murid pindahan. Mengingat pertemuannya dengan presiden, dia benar-benar dilarang keras untuk membuat masalah. Itu adalah janjinya dan itulah alasan mengapa dia tidak melakukan apapun selain berdiri di satu tempat. Mengingat percakapannya dengan Junho, dia bertanya kepada anak itu mengapa dia mau bergaul dengan pembuat masalah yang sudah ditandai. Anak itu menjawab dengan pepatah abadi bahwa yang kuat selalu melindungi yang lemah. Dia selalu memandang Ryu Jin sebagai orang yang kuat secara fisik. Namun di sisi lain, murid pindahan itu lemah dalam hal beradaptasi di sekolah. Bagian yang sangat indah dari adegan ini adalah bagaimana anak yang terlihat lemah pun bisa menjadi kuat secara situasional dari perspektif sekolah, dan dia membantu Ryu Jin yang kesulitan beradaptasi. Saya suka cara penulis menangani hal itu. Mari kembali ke pertarungan. Anak buah Janil akhirnya melukai tangannya sendiri setelah mencoba memukul jagoan kita, dan kemudian dia mencium lantai saat jagoan kita membantingnya. Ryu Jin merenung bahwa jati dirinya yang asli juga lemah dalam beberapa hal. Anak-anak lain terkejut melihat pria ini menjatuhkan dua orang dalam sekejap. Beralih ke Janil yang pengecut, dia bertanya apakah sang raja sudah siap memberikan pertunjukan terbaiknya. Dengan ketegangan yang memuncak di tubuhnya, si psikopat Janil menjadi gila saat dia menerjang untuk memukul. Lucunya, pertunjukan bodoh itu tidak berarti apa-apa karena yang dilakukan Ryu Jin hanyalah menggunakan sentilan dahi untuk membuat orang ini terbang ke alam baka. Bro saking bosannya bahkan tidak melihat ke arahnya saat melakukan itu, dan masih sempat menyebut Janil payah. Sebuah kekalahan verbal dan fisik sekaligus. Dahi Janil kini benjol sebesar telur saat dia tergeletak kalah di tanah. Ryu Jin merasa bosan dan berpikir bahwa Janil jelas tidak layak menyandang gelar raja. Sebaliknya, ketua kelas justru merupakan penantang yang lebih layak. Mengingat pukulan yang dia hentikan sebelumnya, Ryu Jin memahami bahwa pria ini, ketua kelas, mencoba menahan kekuatannya ke tingkat yang tak terbayangkan. Park Minguk adalah target yang mereka cari, orang yang membocorkan jejak Marshal Chi.